Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli kajian rutin Ahad pagi Masjid Nurul Hasanah yang saya hormati. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Kita telah membuktikan keimanan kita kepada Allah, karena tidak sedikit orang yang mengaku iman tapi pembuktiannya tidak ada. Pagi ini kita mengaku beriman kepada Allah, kita buktikan dengan melaksanakan perintahannya sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua dengan melaksanakan diantaranya sebagian kewajiban kita, ini menjadi kifarat penebus bagi dosa kita semuanya. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, sampai kita sebagai umat terakhir, sebagai umat yang selalu merindukan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hasanah, yang saya hormati Bapak Haji, Bu Haji, jamaah semuanya yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Seharusnya saya itu ngisi Ahad kemarin, dikarenakan ada keperluan saya minta izin ke Pak Haji untuk digulir waktunya. Alhamdulillah pada Ahad ini tanggal 17 Agustus saya bisa mengisi lagi pengajian untuk bersama-sama membaca, mentadaburi, mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dilanjut kepada pembahasan. Kebetulan hari ini adalah hari Ahad tanggal 17 Agustus, di mana 17 Agustus adalah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bernapas dengan lega, bisa ibadah dengan tenang, tidak ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Ini adalah berkat perjuangan para pahlawan kita dulu, berkat perjuangan para nenek moyang dulu, berkat perjuangan para sahabat-sahabat kita dulu, sehingga kita bisa merdeka. Makanya tidak ada salahnya kita sebelum memasuki ke pengajian kita mendoakan kepada almarhum, almarhumah, para pejuang, para penegak keadilan, para pembela negara Indonesia sehingga bisa merdeka. Mudah-mudahan mereka kita doakan ampuni oleh Allah segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan di kuburnya, dan mudah-mudahan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir kita doakan juga para pemimpin kita yang sekarang, dari mulai pemimpin presiden, para MPR, DPR dan lain sebagainya. Kita doakan semoga mereka disolehkan hatinya, semoga mereka pro terhadap suara rakyat, semoga yang tidak soleh menjadi soleh, semoga yang tidak jujur menjadi jujur, sehingga mudah-mudahan negara Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kasihan para pahlawan kita yang sudah mati-matian membela negara Indonesia sampai merdeka, sementara kita penerusnya tidak jujur, tidak amanah. Maka doakan semoga para pemimpin kita amanah dalam mengemban tugasnya. Allahumma hassil maqasidana wa muradana wa yassir umurana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah bihaqqi bil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila rasul mu'allif hadzal kitab. Rahimahumullah ta'ala wa ghafara dzunubahu wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa ada 'alaina barakatihi bi haqqi umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjut lagi kepada pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Masih bab kedua ya Pak. Bab kedua itu menjelaskan tentang dua perkara. Sekarang kita masuk kepada maqalah ke-6. Wal maqalatus sadisatu, maqalah pembicaraan yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu, diterima dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Sayyidina Ali. Wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan dirinya Sayyidina Ali. Perlu digarisbawahi Pak, di antara sahabat Nabi ketika Nabi sudah wafat, maka kepengurusan itu dilanjutkan oleh sahabatnya yang 4 yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ketika kita mau tawasul, mau mengirimkan Fatihah kepada Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada bedanya Pak. Kalau ke Sayyidina Abu Bakar, susun ila ruhi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Ali ada bedanya satu. Kalau Ali karramallahu wajhah, itu bedanya. Jadi di antara yang 4, yang 3 sama, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu kalau satu orang. Kalau bertiga semuanya radhiyallahu anhum. Itu diatur oleh ilmu alat ya Pak, nausorob nih. Kalau misalkan Sayyidina Ali beda, karramallahu wajhah, beda satu. Kenapa bisa beda? Para ulama sepakat, pertama karena Sayyidina Ali semenjak hidupnya tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah melihat alat kelaminnya sendiri. Sayyidina Ali. Kalau kita gimana Pak? Kita lagi mandi dilihat, kita dibersihin. Sayyidina Ali, mulianya Sayyidina Ali, tidak pernah selagi hidupnya dia melihat alat kelaminnya. Makanya digolongkan dengan karramallahu wajhah. Itu landasan yang pertama. Yang kedua, kenapa Sayyidina Ali dibedakan karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali tidak pernah ibadah ke berhala. Tidak pernah Sayyidina Ali. Mohon maaf, yang 3, Abu Bakar, Umar, Utsman, dia pernah ibadah ke berhala sebelum masuk Islam. Selagi Nabi dakwah kan Abu Bakar masih agak begini, agak telat masuk Islamnya itu. Nabi berdakwah mendapat hidayah, masuklah Abu Bakar. Dakwah mendapat hidayah, masuklah Umar. Umar kan kentongannya orang kafir, paling disegani, setara dengan Abu Jahal, setara dengan Abu Lahab. Bahkan orang kafir ketika mendengar nama Umar saja sudah pada takut. Makanya diberi gelar Umar itu Umar al-Faruq. Umar al-Faruq. Umar sebelumnya pernah beribadah ke berhala. Utsman juga sama. Intinya Abu Bakar, Umar, Utsman pernah beribadah kepada selain
Allah sebelum memasuk agama Islam, sebelum Rasul berdakwah. Kalau Ali tidak. Kalau Ali begitu dilahirkan, Ali sudah menjadi orang Muslim. Karena apa? Karena Ali itu sepupunya Nabi Muhammad SAW. Luar biasanya Ali. Ketika Nabi berdakwah menyebarkan agama Islam, padahal Sayyidina Ali baru umur 10 tahun, disambut dengan senang, didukung oleh Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali tidak pernah beribadah ke berhala. Karena Sayyidina Ali begitu dilahirkan dalam keadaan sudah Muslim. Siapakah Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu anaknya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi Muhammad. Jadi jatuhnya itu Muhammad ke Sayyidina Ali itu sepupu. Siapakah kakeknya Muhammad dan Ali? Sama kakeknya, siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah, lahirlah Nabi Muhammad. Oke, Abdul Muthalib punya anak juga Abu Thalib, lahirlah Sayyidina Ali. Jadi antara Muhammad dan Sayyidina Ali itu adalah sepupu. Ini sekilas aja ya Pak. Jadi Sayyidina Ali itu tidak pernah dia beribadah kepada selain Allah, karena begitu dilahirkan sudah dalam keadaan Muslim. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka dibedakan gelarnya juga. Itu ya Pak. Kata Sayyidina Ali begini, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Berarti ini bukan hadis Nabi ya Pak. Disebutnya itu apa? Asar. Asar itu apa? Ceritaan para sahabat. Ya. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Barang siapa orang yang sedang mencari ilmu, kayak kita nih, semuanya yang hadir di sini. Kanatil jannatu fi talabihi, seolah-olah orang yang lagi mencari ilmu itu sedang menuju ke surga, jalannya surga. Amin ya Pak. Barang siapa orang yang sedang menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, sesungguhnya dia itu lagi menelusuri jalan menuju surga. Kata Sayyidina Ali. Tapi sebaliknya, wa man kana fi talabil maksiyati kanatin naru fi talabihi. Barang siapa orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang menuju ke jalan neraka. Jadi bab ke-6 itu ada dua penjelasan. Pertama tentang ilmu, yang kedua tentang maksiat. Bagaimana maksudnya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kata Imam Nawawi Al-Bantani begini, manistaghala fil ilmi nafi. Barang siapa orang yang sibuk, semangat fi ilmi nafi, mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu li baligil akilin jahluhu, yang mana ilmu ini wajib kepada seluruh manusia yang balig dan berakal. Barang siapa orang yang sibuk mencari ilmu, yang mana ilmu itu wajib, la yajuzu, tidak boleh tidak. Berarti kalau tidak boleh tidak isinya apa? Harus. Kalau harus berarti isinya wajib. Maka kana fil haqiqatil taliban lil jannah, seolah-olah orang itu lagi menuju jalannya surga. Apa ilmu yang wajib? Di antaranya adalah ilmu fiqih. Kalau kita mempelajari ilmu fikih itu fardu ain. Fardu ain. Ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Berapa sifat yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah. Berapa sifat yang wajib di Rasul, yang mustahil di Rasul, yang jaiz. Kita harus paham ini. Terutama ilmu fikih yang sehari-hari kita kerjakan. Wajib kita mengkaji ilmu fikih. La yajuzu lil aqilil balighi jahluhu. Tidak boleh tidak, wajib. Bagaimana cara wudu yang benar? Bagaimana akan sah sholat kalau wudunya tidak sah?
Bagaimana akan sah sholat kalau air yang dipakai wudunya tidak mencukupi syarat? Ini beratnya dalam Islam. Jadi bukan hanya segera kita asal wudu, asal sholat. Ada aturannya, ada kiat-kiatnya diatur oleh ilmu fiqih. Kitab Safinah, kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Bagaimanakah air yang mumpuni untuk bisa diambil wudu? Bagaimanakah kita sempurnanya melaksanakan wudu? Ini wajib bagi kita, Pak. Apa dulu ketika cuci, ketika kita wudu, apa dulu yang harus kita kerjakan? Ketika wudu kita membasuh muka kita, ada doanya. Meskipun tidak wajib doanya ya Pak, tapi ada doanya. Doa ketika kita membasuh muka, doa ketika kita membasuh tangan kanan, ada doanya. Tangan kiri ada doanya. Ketika mengusap rambut, ketika mengusap, mencuci kaki yang sebelah kanan, ada doanya semua. Diatur dalam ilmu fikih, itu kiat-kiatnya. Meskipun tidak baca doa tidak masalah, tapi yang pokoknya adalah niatnya yang benar. Bagaimana niat yang benar ketika kita wudu? Selesai wudu, jangan langsung kita masuk ke masjid. Kita ada doanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatah waj'alni min ibadika. Ini pentingnya kita kajian. Makanya pantas kaitannya Sayyidina Ali. Orang yang mencari ilmu itu sesungguhnya sebenarnya lagi menuju perjalanan ke surga. Bagaimana ketika setelah wudu, bagaimana ketika kita masuk ke masjid. Setelah masuk ke masjid ada tahiyatul masjid. Lagi sholat, bagaimana kita cara mengangkat tangan yang benar, bagaimana cara sedekap yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, cara sujud yang benar, bagaimana bacaannya. Ada sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika sholat. Banyak ilmu fikih itu. Makanya di sini kita penting belajar memahami ilmu. La yazujulil akili jahluhu, tidak boleh tidak Pak. Kita harus tahu ini. Karena apa? Karena tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ketika kita sholat, malas sholat, tidak boleh. Wakilin dong saya mau sholat, sholatnya yang khusyuk ya, sholatnya yang benar ya, wudunya yang tidak bisa. Yang lebih berbahaya apalagi kita sebagai kepala keluarga. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kepala keluarga, setiap pemimpin akan ditanya tentang siapa yang dipimpinnya. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ketika seorang pemimpin akan ditanya bagaimana ketika memimpinnya. Ketika kita jadi kepala keluarga, jangan santai-santai Pak. Kita rugi sebetulnya. Rugi kenapa? Kita kasih anak fasilitas yang mewah, istri kasih fasilitas yang mewah, rumah yang mewah, pakaian yang bagus, dikasih motor, dikasih mobil. Sedangkan rohaninya tidak dikasih. Memang kita tidak akan dituntut Pak. Sekarang istri itu tidak akan menuntut kita. Anak kita tidak akan nuntut. Anak istri kita yang tidak dikasih ilmu agama, yang tidak dikasih pelajaran, yang tidak disuruh untuk melaksanakan taklim, yang tidak disuruh untuk melaksanakan sholat, sekarang tidak akan menuntut. Tapi ketika nanti di yaumal hisab, Allah tanya, wahai perempuan, kenapa engkau tidak sempurna dulu sholatnya di dunia? Wudu'mu salah, cara sholatmu salah. Wahai anak muda, kenapa dulu engkau tidak pernah sholat ke masjid? Kenapa engkau tidak pernah mau ngaji? Mereka bilang, ya Rob, saya di dunia memang dulu fasilitas apapun saya enak, dikasih oleh suamiku. Tapi suamiku tidak pernah mengajarkan ilmu agama. Maka sekarang saya dihisab olehmu karena saya kurang agama. Maka saya akan balik hisab suamiku, karena di dunia tidak pernah mengajarkan ilmu agama. Berat ya Pak ya. Sekarang santai-santai aja, romantis kita. Nanti di yaumul kiamah jadi musuh kita Pak. Jadi musuh kita anak istri itu. Akan menuntut kita. Makanya kenapa dibikin majelis taklim? Ada pengajian seperti ini mingguan. Ini sebetulnya untuk meringankan beban kita sebagai suami.
Makanya Bapak harus senang ketika Bapak punya istri berangkat ke majelis taklim pengajian. Itu apa? Menggugurkan dosa kita yang kita tidak mampu untuk memberikan ilmu agama. Makanya Bapak jangan sungkan-sungkan, sekarang kita sudah pensiun. Sudah enak di rumah berdua sama istri, anak sudah menikah semuanya, sudah punya pekerjaan semuanya. Kalau kita merasa tidak mampu untuk belajar ilmu agama, tidak bisa untuk mengajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersih dari haid seorang perempuan, bagaimana cara sholat yang benar, karena sholat perempuan sama laki-laki beda. Kalau kita tidak pernah mampu, tidak ada cara lain, maka kita harus sering menyuruh, bahkan memaksa istri kita untuk pergi ke majelis ilmu, ke majelis taklim. Apa gunanya? Untuk meringankan dosa kita nanti ketika kita dihisab. Ya Rob, memang aku dulu tidak pernah mempelajari ilmu agama, tidak pernah mengajarkan kepada istriku tentang agama, tentang bagaimana cara yang benar sholatnya, bagaimana cara benar sucinya, bagaimana cara mandi yang benar. Memang saya tidak mampu ya Rob, tapi saya dulu di dunia sudah berapa kali nyuruh istri saya untuk berangkat ke majelis taklim untuk menuntut ilmu agar tahu ilmu agama, tapi dia tidak menurutnya. Kita bebas satu tanpa pertanyaan. Kenapa? Karena kita sudah pernah menyuruh kepada istri kita. Ini pentingnya ilmu agama ya Pak. Lah man ishtaghala fi ilmin nafi alladzi la yazuju lil baligil aqil. Jadi orang yang menuntut ilmu yang wajib kayak ilmu fikih tentang ibadah, kayak baca Al-Quran, tajwid, kayak tauhid, mengesahkan Allah, sifat, itu wajib Pak. Ilmu yang lain selain itu tidak wajib. Bukan tidak berguna, tidak wajib. Yang wajib itu ilmu fikih tentang hak ibadah kita kepada Allah, ilmu tauhid tentang mempelajari sifat-sifat Allah, ilmu tajwid agar kita bisa baca Al-Quran dengan baik. Di antaranya karena apa? Syarat sahnya sholat adalah ketika bacaan Al-Qurannya benar. Gitu kan Pak ya. Ini satu kata Sayyidina Ali. Lalu wa man kana muridan lil maksiyati kana fil haqiqati taliban linari wa li sukhtillahi ta'ala. Barang siapa orang yang melakukan maksiat, maka sesungguhnya sedang menuju jalan menuju neraka. Maksiat anggota tubuh kita banyak Pak. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat bibir, maksiat tangan, maksiat kaki. Tidak terasa. Kita tidak zalim kepada orang lain, kita baik kepada orang lain, tapi kadang mata kita pandangannya kayak seolah-olah merendahkan orang lain. Itu maksiat. Apalagi misalkan kaki kita dilangkahkan kepada perkara yang Allah membencinya. Apalagi tangan kita digunakan untuk mengambil hak yang bukan hak kita. Itu maksiat. Ketika orang sedang melaksanakan maksiat, maka orang itu sesungguhnya sedang menuju jalan ke neraka. Jadi ada 2 poin ya Pak. Yang pertama tentang ilmu, yang kedua tentang maksiat. Maka ada 2 dari keterangan Ali ini bisa diambil hikmah oleh kita. Ada 2 hal yang harus kita pinta, ada 2 hal yang mudah-mudahan dijauhkan dari kita. Mana 2 hal yang harus kita pinta? Pertama, ridho Allah. Yang kedua, surga. Itu yang harus kita pinta. Mana yang harus dijauhkan dari kita? Yang pertama, murka Allah. Yang kedua, neraka. Maka diabadikan oleh doa para ulama, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika atau min sakhatika wan nar. Tahu gak Pak doanya? Enggak. Ini harus tahu Pak. Harus dibaca setiap habis sholat. Karena apa? 2 perkara yang wajib kita minta. Ridho Allah. Ketika kita dapat ridho Allah, pasti kita enak, nyaman hidup. Apalagi ketika kita masuk surga. Ya Allah, jauhkan dari kami 2 hal. Apa? Neraka dan bencimu ya Rabb. Diabadikan dalam doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal doa ini setiap kali pertemuan gitu, lumayan kan Pak ya.
Coba Pak, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Artinya begini Pak, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu ridhoka, agar kami ini mendapat ridhomu, wal jannah, dan mendapat surgamu, wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb, min sukhtika, dari bencinya murkanyamu kepada kami, wanar, dan neraka. Jadi ada dua hikmahnya Pak. Kata Sayyidina Ali tentang masalah ilmu, barang siapa orang yang menuntut ilmu seolah-olah lagi menuju jalan ke surga, barang siapa orang yang lagi maksiat seolah-olah menuju jalan ke neraka. Diabadikan dengan doa, disempurnakan dua hal yang harus kita pinta, dua hal yang harus kita jauhkan, ridho Allah dan surga, murka Allah dan neraka. Itu diabadikan ya Pak. Ini satu. Kita lanjut ya Pak. Wal maqalatus sabi'atu. Cerita yang ke-7, an Yahya bin Ma'ad, diterima dari Yahya bin Ma'ad radhiyallahu anhu. Ini tentang menjelaskan dua perkara lagi Pak. Menjelaskan tentang orang yang mulia, menjelaskan tentang orang yang bijak. Dua hal. Karena bab kedua jadi dua hal. Menjelaskan tentang orang yang mulia dan menjelaskan tentang orang yang bijak. Kata Yahya begini, siapa sih orang yang mulia itu? Maka dijelaskan di sini dalam kitab Nasul Ibad, orang yang mulia itu adalah ma'asallaha, orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Berarti itu orang mulia. Maka sebaliknya, orang yang bermaksiat kepada Allah berarti orang hina. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi, hamidul fi'al wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wal ihtirasu anil ma'asi. Jadi orang yang mulia ini adalah orang yang selalu ingin berbuat baik Pak, meskipun tidak dihargai oleh orang lain, meskipun dibenci oleh orang lain, meskipun dibuli oleh orang lain, meskipun tidak pernah sama sekali dihormat. Itu orang mulia namanya. Kita dulu waktu muda berdoa kepada Allah, ya Rob panjangkan umurku. Allah ijabah, panjangkan umur kita. Ya Rob berilah pekerjaan yang layak dan yang bagus. Allah kasih kita pekerjaan Pak. Ya Rob berilah aku istri yang solehah. Allah kasih istri kita. Ya Rob berilah anak yang soleh-solehah. Allah kasih. Ya Rob panjangkan umur kami sampai kami pensiun. Sampai sekarang doa kita diijabah oleh Allah. Kita sudah pensiun dari kerjaan. Bersyukur kita kepada Allah. Hijrah. Mungkin dulu ketika kerja kita jarang majlis taklim, jarang kita berangkat ke masjid karena sibuk kerja, jam 5:30 udah harus berangkat. Kadang orang lain lagi sholat, kita masih di mobil, kita masih di tol macet. Sekarang kita sudah pensiun, ya Rob berikan hidayah kepadaku agar aku bisa istiqomah berjamaah di Masjid Nurul Hasanah, agar bisa istiqomah taklim di Masjid Nurul Hasanah, apalagi memakmurkan masjid ini. Diijabah oleh Allah, dikabul sampai sekarang kita pensiun masih ada umur kita. Kita bersyukur kepada Allah, diniatkan sampai sekarang, ya Rob aku niatkan ingin berbuat baik meskipun orang lain mencela saya, meskipun orang lain membuli saya. Ya itu hidup seperti itu ya Pak. Jadi kalau hidup di dunia ini tidak ada selesainya. Orang yang jahat diomongin, orang yang baik diomongin, orang yang berbuat baik juga diomongin. Mentang-mentang dulu kita jarang ke masjid, tiba-tiba sekarang kita sebelum duhur udah ke masjid misalkan Pak. Sebelum duhur udah ke masjid. Bahkan kita yang ada aja yang ngomong, tumben si bapak itu rajin ke masjidnya gitu kan. Tumben si bapak itu rajin ke masjidnya, tumben si bapak itu rajin pengajiannya. Pasti ada aja. Pasti ada orang yang sepertikan begitu. Pasti ada. Tetapi ketika kita ingin selalu berbuat baik, maka tidak pernah
Bodoh amat, masa bodoh. Orang mau ngomong apa, orang mau ngomong A, orang mau ngomong B, tapi tetap kita istiqomah melaksanakan kebaikan. Itu namanya orang karim, mulia. Beda lagi godaannya Pak, itu datang dari manusia. Beda lagi kalau datang dari Allah. Setelah pensiun kita niatkan hijrah berjamaah setiap waktu. Orang lain tidak ada yang ngomong apa-apa. Tiba-tiba istri kita bawel, dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit ke masjid gitu kan. Atau misalkan ketika kita rajin beribadah kepada Allah, maka datang cobaan kepada Allah. Tiba-tiba ekonomi kita susah. Ekonomi kita susah. Itu ujian dari Allah. Karena orang yang hijrah kepada agamanya Allah bukan harta yang Allah pertama kasih, karena ketenangan jiwa. Ketika kita mau hijrah diuji oleh Allah. Ketika kita rajin berjamaah, rajin baca Al-Quran, rajin majelis taklim, tiba-tiba diuji oleh Allah. Susah untuk hidup. Membeli beras pun juga susah. Untuk bayar listrik pun juga susah. Nah di situ kita sudah mulai perang. Apakah kita lanjut mengistiqomahkan? Apakah kita selesai? Dua pilihannya. Nah kalau orang yang mulia lanjut terus. Sama seperti kan tadi, mau orang ngomong sok rajin, sok baik, sok alim, tapi ketika kita udah lurus niatnya, saya lurus niat hanya mencari ridho Allah, lurus apapun mendengar orang lain tidak pernah didengarkan. Itu namanya orang karim. Paham ya Pak? Orang karim. Lanjut. Sebentar lagi ya Pak ya. Lanjut. Kedua, tentang masalah orang bijak. Tadi orang mulia. Orang mulia itu orang yang selalu ingin berbuat baik apapun yang terjadi, tidak pernah mendengarkan orang lain, ingin selalu istiqomah berbuat baik, yang penting mendapat ridho Allah. Itu orang karim namanya, orang mulia. Bagaimana dengan orang bijaksana? Kalau orang bijaksana beda Pak. Kata Yahya bin Ma'ad, orang yang bijaksana ini adalah wala athirad dunya aila qaddamaha wala faddalaha alal akhirah. Orang yang bijaksana itu adalah wala athirad dunya, tidak pernah mendahulukan dunia, tidak pernah memuji dunia, alal akhirah, mengalahkan akhirat. Maksudnya begini Pak, bukan kita tidak boleh punya dunia, harus. Maksud dari perkataan Yahya ini begini, jadi orang yang bijaksana itu bisa memilah, bisa memilah-milah, bisa membedakan. Ketika kita sholat, coba aja kita introspeksi diri kita aja. Ketika kita sholat, pernah gak kita sholat kita ingat dunia? Pernah gak Pak? Kunci motor hilang, dicari di kamar tidak ada, di ruang tamu tidak ada, di motor, di semua tidak ada. Tiba-tiba masuk ke Masjid Nurul Hasanah, Allahu Akbar. Kok tiba-tiba ingat kunci di mana? Pernah gak? Semua malah ingat, belum ini, belum itu dan lain sebagainya. Nah, itu tandanya orang bijak. Orang yang bijaksana itu bisa memilah. Jadi kata begini, dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah kurnia Allah untuk menuju kamu balik ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu Al-Quran loh Pak. Dan ingat, jangan engkau lupakan bagian dunia. Cari karunia Allah. Apa itu? Rizki. Biar kita bisa hidup tenang di dunia. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah.
Ketika engkau setelah selesai sholat, jangan duduk terus di masjid. Wabtagu pergi cari rezeki Allah. Ini menandakan bahwa Islam mengajarkan harus kita punya dunia, harus kaya. Tapi yang dimaksud dengan orang bijaksana itu bukan kita tidak perlu dunia, kita harus bisa menempatkan di mana kita mencari dunia, di mana kita menghadap Allah. Ketika kita masuk ke majelis taklim tidak ada pikiran lain kecuali mencari ridho Allah. Ketika kita sekarang sholat, udah Allahu Akbar. Yang diingatkan Allah. Dibayangkan seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Bagaimana ketika kita ada di hadapan Allah. Membayangkan kita sholat Allahu Akbar kabiro. Dan selanjutnya bayangkan bahwa Allah itu ada di depan kita. Dan Allah berkata kepada kita, wahai hambaku, aku menyayangimu, aku akan mengabulkan semua perintah. Bayangkan. Jadi orang yang bijaksana itu orang yang bisa menempatkan di mana posisi kita lagi beribadah, di mana posisi kita lagi kerja. Kita mah kadang tidak adil Pak sama Allah, terutama saya. Ketika kita berdoa kepada Allah pasti selalu ingin cepat dikabulkan. Benar gak Pak? Ingin cepat dikabulkan. Ya Rob, mudah-mudahan aku kebelian, ingin cepat dikabulkan. Bahkan kalau lama, bahkan apalagi tidak dikabulkan, kita bilang ya Allah engkau tidak adil. Katanya engkau maha ridho, engkau katanya maha kuasa, bisa menciptakan dan apapun gitu bisa engkau kerjakan. Tapi kenapa ya Rob doaku tidak diijabah? Balik pertanyaan, ini menurut logika kita, balik pertanyaan Pak. Ketika kita berdoa kepada Allah ingin dikabulkan, cepat dikabulkan, balik pertanyaan kita. Apakah kita juga cepat dalam merespon seruan Allah ataupun tidak? Hayya 'alas shalah. Ada duhur tuh di Nurul Hasanah. Santai aja baru adzan. Pernah gak gitu Pak? Santai aja baru adzan. Itu qad qamatis sholatu qad santai aja baru qomat. Sudah selesai sholat, assalamualaikum. Aduh, udah selesai sholat tuh di masjid. Santai aja baru 2:30. Baru jam 1. Nanti aja jam 2:30 sholat duhurnya. Biar sekalian asar. Pernah gak kita gitu? Pernah gak kita memiliki seperti kan itu? Ini adalah tanda tidak keadilannya kita terhadap Allah. Bukan Allah yang tidak adil kepada kita. Kita yang tidak mau berbuat adil kepada Allah. Kita ingin selalu cepat dikabulkan, selalu ingin cepat dimudahkan. Tapi kita juga lambat respon seruan Allah. Makanya kalau kita adil itu Pak dalam sehari semalam 24 jam. Harusnya kalau kita adil 24 jam dibagi 3 Pak. 8 jam buat kerja, 8 jam buat istirahat, 8 jam buat ibadah. Ada gak kita sehari semalam ibadah ke Allah 8 jam? Sholat cuma 10 menit selesai. Duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Cuma 50 menit, tidak 1 jam. Sedangkan ini sehari semalam 24 jam. 8 buat kerja, 8 buat istirahat, 8 buat ibadah. Kebanyakan kadang kita lamanya ngopi ya Pak. Ngopi mah lama, nyambung lagi gitu. Ibadah kepada Allah, ini mengingatkan diri pribadi saya ya Pak. Mengingat kepada Allah, 10 menit kok rasanya jengkel. Imam bacaannya panjang sedikit, malas gitu ya. Imam dikirnya misalkan lama, kadang malas banget, pulang duluan. Padahal kita 24 jam diberikan nikmat oleh Allah. 8 jam minimal sehari semalam. Tidak ada kita ya Pak ya. Tapi meskipun begitu kita selalu berusaha. Sekuat mungkin, sekuat tenaga. Kita selalu berusaha membuat diri yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya Pak. Jadi makalah ke-6 dan makalah ke-7 itu menjelaskan tentang ilmu ya Pak ya. Ilmu dan maksiat. Orang yang mencari ilmu seolah-olah hakikatnya menuju jalan surga. Orang yang sedang maksiat menuju jalan ke neraka. Orang yang mulia, orang yang selalu berbuat baik meskipun tidak pernah dihargai, tidak pernah dipuji, tidak pernah dihargai dan sebagainya. Itu orang karim. Tapi orang yang bijaksana itu adalah yang bisa menempatkan sesuatu
kita lagi kerja fokus kerja, kita lagi usaha, kita lagi ibadah kepada Allah, fokus kepada ibadah Allah, jangan kita ingat dunia. Begitu ya Pak ya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan tentang masalah yang ada kaitan hubungannya dengan yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Agak menyimpang sedikit tapi masih dalam koridor kajian kita juga. Yaitu saya pernah buka medsos agak sedikit saya sebagai orang awam yang baru mengenal ibadah, yang sangat kurang soal ilmu agama, agak sedikit bingung. Maksudnya bingung begini, tergoda juga, yaitu habis sholat mah nggak usah doa panjang-panjang, cukup zikir. Toh sholat juga dari mulai takbir sampai salam itu juga doa semua, begitu Ustaz. Dan yang tadinya saya kalau habis sholat itu banyak mana seperti Ustaz bilang banyak banget ya yang saya minta gitu ya kan. Gitu. Aku katakan Allah juga tahu apa yang ada yang kita butuhkan kok gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pertanyaan yang bagus sekali, menarik, sepele tapi memang itu terjadi. Jadi kenapa Ki berdoa itu harus panjang-panjang? Allah itu Maha mengetahui. Memang benar Allah itu Maha mengetahui. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu dat yang mengetahui, yang kita tidak ucapan juga mengetahui. Yang kita tidak ucapkan dalam hati Allah mengetahui. Pertanyaannya, kita meminta kepada Allah urusan dunia banyak. Ya Allah minta rumah, ya Allah minta mobil, ya Allah minta motor dan lain sebagainya. Masa kita meminta untuk kebaikan akhirat kita sedikit? Atau misalkan begini, kita meminta urusan dunia yang banyak. Setidaknya kenapa kita harus banyak? Setidaknya di antara yang banyak permintaan ini setidaknya ada satu yang dikabulkan. Itu maksudnya. Ada satu yang dikabulkan. Misalkan kita minta 1 sampai 10, meskipun semuanya minimal kalau banyak itu ada satu yang dikabulkan. Tidak salah. Terus bagaimana? Apakah salah orang yang meminta berdoanya sedikit dengan yang banyak? Tidak ada yang salah, semuanya juga. Memang dikatakan bahwa sholat juga kalau dikir, bahkan baca Al-Quran itu sholat. Doa itu kan umum, bisa dikir, bisa baca Al-Quran. Di sholat dikir ada, subhanallah. Di sholat doa ada. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Di sholat baca Al-Quran ada Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kita baca surat yang lain. Makanya tidak ada salahnya kita kembali ke diri masing-masing. Silahkan Pak, kalau mau berdoa singkat silahkan, kalau mau berdoa panjang silahkan. Cuma ada waktu-waktu yang misalkan kita dihususkan Pak. Udah tahu kita waktunya mepet, doanya panjang-panjang. Udah waktu tahu misalkan musuh kita itu sudah di belakang, tiba-tiba kita doanya panjang, sudah ringkas. Jadi ada suatu tertentu yang di situ yang disebut dengan orang bijaksana, bisa menempatkan, bisa memilah di mana kita panjang berdoa, di mana kita harus pendek berdoa, di mana kita harus benar-benar minta yang banyak, di mana kita harus minta yang sedikit. Setelah sholat itu adalah yang paling nyaman kita melaksanakan doa bersama-sama. 40 orang kurang lebih minimal akan diijabah, dikabulkan doanya satu persatu. Gitu ya Pak. Jadi silahkan mau pendek mau panjang tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, kembali kepada keyakinannya masing-masing. Saya mau pendek silahkan, tidak ada yang salah. Mau panjang silahkan, tidak ada yang salah. Gitu ya Pak ya. Ada lagi? Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Romli. Ya. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Enggak. Kadang-kadang nih saya kalau sholat suka udah Allahu Akbar. Kadang-kadang suka inget apapun yang pernah saya hilang gitu ya. Bagaimana kiat-kiatnya supaya itu bisa terjaga? Terima kasih Pak, itu aja. Ya. Baik. Bagus Pak. Itu manusiawi Pak. Pertama jawabannya manusiawi. Susah. Emang kita bukan malaikat Pak. Tapi ada kiat, meskipun ada kiat-kiatnya, tapi kata Rasul, al imanu yanzidu wa yanqusu. Iman seseorang itu akan turun, akan naik. Jangankan kita, guru kita, para kiai, para sahabat, mungkin ada sewaktu-waktu dia ingat sesuatu Pak. Ada. Tidak bisa mengkiri. Ada gak kiat-kiatnya biar itu tidak terjadi? Kiat-kiatnya sudah tahu kita Pak. Kiat-kiatnya pertama, ketika mau sholat, makanya kita berdoa dulu Pak. Ketika mau takbiratul ihram itu berdoa sunatnya Pak. Begini. Jadi imam sudah di depan, sebelum Allahu Akbar berdoa dulu kepada Allah. Itu adalah mustajab doa. Ya Rob, aku menghadapmu. Aku memenuhi panggilanmu. Ya Rob, ampuni dosaku. Ampuni dosaku ya Rob. Berkahkan keluargaku ya Rob. Husukkan niatku dalam sholat ya Rob. Setelah beres begitu Pak, Allahu Akbar. Itu sunatnya seperti itu. Jadi berdoa dulu, jangan tidak masalah. Tapi ada etika, dalam sesuatu juga ada etikanya. Kalau misalkan Bapak sudah berdoa begitu, Allahu Akbar, tapi tetap aja masih ingat. Ya susah kalau iman kita lagi turun. Kita sudah tahu kiat-kiatnya loh Pak. Misalkan syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rob, aku menghadapmu ya Rob. Aku mohon diampuni segala dosaku ya Rob. Husukkan ya Rob aku ketika berniat sholat ya Rob. Jaga aku ketika sholat ya Rob. Kita udah berniat kepada Allah, udah minta. Ketika Allahu Akbar, ada aja celak kita. Misalkan ingat sesuatu yang selain Allah, ingat dunia. Itu susah Pak, tidak ada ilmunya untuk menghilangkan itu. Tapi ada kiat-kiatnya. Kembali kepada diri kita, berarti ada yang tidak khusyuk dengan hati kita. Intinya tidak khusyuk dengan hati kita. Itu yang susah. Bukan Bapak saja, saya juga ada Pak. Ada itu. Cuma maksudnya orang yang bijaksana itu seperti kan itu. Bukan berarti tidak terjadi, terjadi. Saya lagi sholat tiba-tiba anak belum dijemput Pak. Tetap ada suatu saat kita ingat terhadap itu. Bagaimana dengan sholat kita? Semua diatur oleh fikih, kiat-kiatnya sempurnanya begini. Urusan diterima atau tidak itu bukan urusan manusia. Itu urusan Allah. Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Urusan diterima atau tidak diterimanya itu haknya Allah. Bagaimana kita berhenti gak sholat? Jangan berhenti Pak. Kalau berhenti malah setan yang senang, ya kan? Setan yang senang. Karena apa? Setan itu ditugaskan oleh Allah di panjang umurnya untuk menggoda umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita berhenti sholat karena gara-gara tidak khusyuk, maka kita yang salah, kita yang kalah, setan yang menang. Tapi ya Rob, engkau maha Rahman, ya Rob engkau maha Rahim, saya semampunya seperti ini. Selesai Pak. Jadi masalah bagaimana supaya tidak hilang, susah Pak. Kembali ke pribadi masing-masing. Meskipun sudah ada ilmu, meskipun kiai, meskipun ustadz, meskipun ulama, tetap ada, pasti ada celah di mana setan menggoda kita. Tapi ingat, jangan berhenti sholat karena kita tidak khusyuk. Itu ya Pak ya. Sudah paham Pak? Sudah? Alhamdulillah. Oh enggak? Terima kasih Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan ini Pak Ustadz. Pertama, tadi disampaikan kalau kita menuntut ilmu bahwa kita seperti menuju jalan ke surga, seperti itu. Bagaimana kalau kita yang memberikan ilmu? Apakah sama dengan kita menuntut ilmu? Artinya menuju jalan ke surga. Kedua, bagaimana kalau kita menuntut ilmu seperti kita kuliah S1, S2, S3? Apakah itu sama dengan menuju ke surga juga? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama, apakah sama antara yang menuntut ilmu sama yang menyampaikan ilmu?
Pertanyaannya sama. Jawabannya sama. Orang yang menuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu kalau tidak ada yang menyampaikan. Orang yang punya ilmu bagaimana menyampaikan mau ilmu kepada orang, orangnya juga tidak ada. Jadi antara al-alim wal ma'lum, antara orang yang taklim sama orang yang mengajarkan, antara orang yang menuntut ilmu sama orang yang mengajarkan, itu sama semuanya menuju jalan surga. Seperti begini Pak, orang yang baca Al-Quran dan yang mendengarkan pahalanya sama. Seperti itu ya Pak. Satu itu. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan kita kuliah? Saya juga pernah kuliah Pak kan? Kuliah ada bahasa Inggris, ada bahasa dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk menuju surga? Yang dimaksud oleh Syekh Yahya di sini adalah ilmu agama. Dasar pokoknya Pak ya. Dasar pokok ma'al di garis bawahi. Pertanyaannya itu kembali kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Meskipun kita bahasa Inggris kalau digunakan dengan baik, meskipun kita ilmu agama kalau digunakan dengan tidak baik, bagaimana? Jadi bagaimana kuliah? Ilmu semua dari Allah Pak. Ilmu semua dari Allah, bahasa Inggris, bahasa matematika dan lain sebagainya. Itu ilmu dari Allah. Berarti kita bisa diambil mafhum mulafahnya, kita termasuk lagi menuju jalan surga. Kalau tidak menuju jalan surga mungkin lebih barat. Buat ngapain? Tapi kenapa yang dipokokkan di sini ilmu agama? Karena kita lagi membahas ilmu agama. Semua ilmu datangnya dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kadang yang dikasihkan kepada kita itu sedikit. Banyak yang belum disampaikan kepada kita. Intinya ketika kita kuliah, sama saya juga kuliah, itu lagi menuju surga. Gitu ya. Jangan berkecil hati Pak. Mentang-mentang kita lagi misalkan lagi kuliah ilmu IT, ilmu kimia dan sebagainya, termasuk. Tergantung nanti ketika kita niatnya. Ya Rob, aku diperintahkan olehmu untuk mencari ilmu. Saya sekarang berangkat ke kampus. Pulang pergi, ya Rob selamatkan aku di jalan. Ya Rob jaga aku dari mara bahaya. Itu sedang menuju surga. Itu jelas Pak. Ada lagi Pak? Sudah cukup ya, sudah pas kita sholat isya. Mudah-mudahan ya Pak ya, yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kalau sekiranya ada yang kurang pernah ada kurang yang pas menjelaskannya, boleh bisa sharing di waktu ya Pak. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.